Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas, apa kabar untuk Anda siang ini? Akhir pekan, weekend, pada mau kemana sih? Gak usah kemana-mana, di rumah saja ya. Berhubung juga hujan di luar. Mendingan di rumah ya. Sambil ngulik-ngulik katalog kira-kira dress apa sih besok hari Ahad yang mau dipakai gitu kira-kira keluarga Fas kalau ada acara. Udah bosan dengan yang kemarin? Atau justru siang ini Anda masih bingung untuk mencari-cari batik kesayangan Anda? Wah, cocok banget nih ya. Dari 90.1 Fast FM untuk edisi siang kali ini, Sabtu 9 November 2024 hadir kembali untuk Anda di Dialog UMKM Magelang. Kali ini keluarga Fast saya menghadirkan dengan tema yang cukup menarik. Ini tahu banget bahwasanya di awal bulan, Pupung masih gajian, dan banyak kondangan. Nah, nggak ada salahnya ya, outfit kita itu diperbarui keluarga Fast dengan produk-produk lokal kita, apalagi para perajin kita dari Magelang Raya. Nah, salah satunya adalah hari ini tema dari kain ke karya, perjalanan batik Slacker asri bakal kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Dimas Saputra hingga pukul 13 waktu hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 081578709640 untuk bisa bertanya langsung, atau bahkan di siang ini Anda bisa ikutan gabung barengan kami ya. Dan sudah hadir di studio Fast FM ada Mas Ozi, koordinator UMKM tercinta kita. Kita sama dulu. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ozi? Baik, alhamdulillah. Sehat Mas Ozi? Alhamdulillah sehat. Dengan segudang kesibukan ya. Alhamdulillah. Pokoknya dinikmati, disyukuri. Segala sesuatu sudah digariskan sama yang di atas. Kita hanya menjalani aja. Subhanallah. Terima kasih atas kehadirannya, dan kita sudah lama sekali nggak ketemu ya. Iya, nggak ketemu ya. Terakhir di mana ya? Terakhir di itulah, dingin-dingin ya. Oke, terima kasih ya kalau udah ketemu dengan kondisi yang sehat. Ya, ini merupakan kabar gembira juga. Semoga ini UMKM Magelang juga sehat Mas Ozi. Iya, apalagi ini sudah mulai perubahan cuaca kembali. Iya. Bagaimana kita harus mensikapi, bagaimana kita harus tetap strong, keep strong. Yang berusaha di bidang makanan minuman, jangan sampai lengah karena memang perubahan cuaca juga akan mempengaruhi baik itu nanti produksi maupun distribusi terhadap makanan dan juga terhadap hasil karya kita yang hari ini kita angkat batik tuh terutama ya. Baik, terima kasih Mas Ozi telah menghadirkan satu narasumber kita juga. Ini adalah beliau owner dari Batik Slacker Asri. Nah, kalau selama ini kita lihat outfitnya warawiri di beberapa beranda media sosial, kali ini ownernya hadir langsung bersama Mas Ozi. Assalamualaikum Bu Sri Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik ya. Sehat luar biasa. Masya Allah, terima kasih atas kehadirannya dan menyempatkan waktunya Ibu ya. Sama-sama, terima kasih juga atas kesempatannya bisa berbincang di Pas FM pada hari ini. Aduh Bu, tadi Ibu begitu hadir tuh langsung mencuri perhatian saya outfitnya loh Bu. Terima kasih. Iya, langsung saya, Masya Allah, ini bagus banget ini. Ini adalah paduan apa Bu yang Ibu pakai ini Bu? Kebetulan yang saya pakai ini batik tulis. Oh, batik tulis. Ya. Gimana sih Bu bedanya batik tulis dengan batik yang lain itu? Batik tulis itu kita memakai prosesnya menggunakan canting. Oh gitu ya, ini pakai canting ya? Iya, pakai tangan. Tapi kalau Ibu juga canting ya? Oh cantik, beda. Beda tipis. Oh beda tipis ya. Oke, itu kalau pakai canting itu namanya batik tulis. Iya. Terus? Kalau batik cap itu menggunakan canting cap. Jadi prosesnya agak cepat. Oh gitu, kayak di stempel gitu ya Bu ya? Iya benar. Kalau tulis itu berproses. Berproses ya? Iya. Oke gitu ya. Oke Bu, kita kenalan juga dengan keluarga Fas ya. Keluarga Fas Ibu Sri Kartini ini adalah owner Batik Slacker Asri. Nah Bu, Batik Slacker Asri itu didirikan sejak tahun kapan ini Bu? Usaha kami berdiri kebetulan pada awalnya kita mengikuti pelatihan selama 1 minggu yang difasilitasi dari Dinas Perindustrian pada tahun 2010. 2010 waktu itu ya? Iya. Oke. Alhamdulillah dengan berjalan waktu sampai saat ini kita terus berkarya. Wah, luar biasa, dari 2010 sampai dengan hari ini sudah punya produk banyak dong tentunya. Alhamdulillah. Bu, sistem pekerja di tempat Ibu bagaimana Bu? Kebetulan Batik Slacker Asri itu mengutamakan pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi kita
bersama ibu-ibu sekitar mengerjakannya. Jadi ibu-ibu nanti datang dari pukul berapa sampai berapa Ibu? Jam 8 sampai jam 4. 4 sore. Mereka ada yang batik atau apa namanya nulis? Oh iya, prosesnya dari ada yang menggambar. Terus nyanting, terus ada yang mewarna, ada yang nutup, dan sampai selesai sampai ngelorot. Sampai ngelorot juga ya. Oke. Bu, proses batik ini kan tidak semua orang ketahui ya Bu ya. Benar. Dan ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri sebenarnya. Iya. Apakah di tempat Ibu juga menerima kunjungan misalnya edukasi atau seperti apa Bu? Kebetulan selama ini juga kita menerima dari anak TK sampai ibu-ibu, anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi dan ibu-ibu juga datang ke sana. Iya. Oh, senang banget dong ya. Wah, ini Mas Oji jadi kenapa nggak ngajak saya sih ke sana? Saya tuh diajak sama Mas Oji itu setiap ada pameran saja. Ini loh batik Slackern. Ya, saya kan pengen datang langsung ke Ibu ya kan. Di alamat mana Bu? Kebetulan alamat kami yaitu Dusun Campur Sari A, RT 1 RT 2, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Magelang. Oh gitu. Jadi dusunnya Ibu itu setiap hari ramai ya? Kebetulan Rame Bu. Namanya kan Campur Sari ya. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, dari tahun 2010 ini dulu awal kenapa sih Ibu terbesit untuk bisa mengkaryakan sebuah batik ini Bu? Kebetulan saya pencinta batik dan passion. Nah, kebetulan dengar di desa saya itu mau mengadakan pelatihan. Langsung saya ikut mendaftar. Kebetulan waktu itu ada 30 peserta. Alhamdulillah yang masih berlanjut cuma 1. Oh gitu. Pada kemana Bu? Tereliminasi dengan alam? Mungkin berjalan waktu mereka kebanyakan cari yang instan. Oke. Nggak sabar ya Bu ya? Iya, kalau batik ini harus berproses dan penuh kesabaran. Dan mungkin membatik itu juga melatih kita untuk belajar sabar, telaten ya. Iya. Begitu. Ibarat kalau batik itu hobi mancing ya Bu ya. Iya benar. Sabar, penuh deg-degan. Begitu dapat ya alhamdulillah Bu ya. Iya. Oke Bu. Saya juga penasaran nih Bu. Apa sih kiat Ibu ketika dalam jalur bisnis batik ini Ibu geluti dan tekuni? Tadi kalau mengacu Ibu kita harus sabar. Kesabaran seperti apa Bu yang bisa kita dapatkan? Mungkin juga sabar dalam mengelola, karena tujuan kita yaitu untuk pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk mengangkat mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu harapan kita ke depannya. Oke. Kali ini sudah banyak masyarakat yang terangkat derajat ekonominya. Alhamdulillah. Sekitar 31 ibu-ibu bisa bergabung di tim kami. Oh gitu. Iya. Wah, lumayan ini ya Bu ya. Jadi mereka bisa part time gitu ya. Iya. Artinya pagi sampai sore ke Ibu, kemudian sore sampai malam dia bisa mengurus keluarga. Iya. Harus ibu-ibu muda atau sudah berkeluarga bisa di sana Bu? Justru ibu-ibu yang berkeluarga, karena kita melihat daerah kita itu masih masyarakat ekonomi ke bawah. Itulah saya jadi terinspirasi untuk bagaimana mengangkat masyarakat saya bisa sejahtera. Bisa sejahtera. Iya. Wanita juga bisa berdikari ya Bu ya. Iya. Nggak hanya minta uang laki aja. Nah itu harapan kita. Mereka tidak hanya untuk berharap dari suami, tapi mereka juga punya penghasilan walaupun mungkin tidak sebanding dengan yang diberikan suami ke mereka. Tapi mereka lebih bangga mungkin punya penghasilan sendiri. Iya, waduh luar biasa. Bu, batik ini adalah salah satu anugerah untuk Indonesia sebenarnya Bu ya. Iya. Di mana kita punya warisan budaya seperti ini. Wastra namanya. Wastra. Iya. Warisan budaya Nusantara. Budaya Nusantara. Nah, kita juga sangat bangga sekali dan ternyata Ibu juga punya karya-karya yang sangat luar biasa banyak sekali. Bu, untuk pola dan juga jenis-jenis batik yang dimiliki Ibu, apa saja Bu? Kebetulan kita untuk batiknya kita ambil motif-motif dari dekoratif
Candi Borobudur. Oh gitu. Jadi kita punya relief di sana. Iya, punya cerita jadinya. Jadi ketika seperti apa aja, Bu? Mungkin ada itu seperti ini, Bu. Nah, itu kopi. Motif, tapi ada stupanya. Ada stupa itu stupa melambangkan sebagai identitas Kabupaten Magelang. Karena Candi Borobudur berada di Kabupaten Magelang. Itu kita ambil. Kalau ini jenisnya tulis. Itu batik tulis. Oke, batik tulis. Dengan cara yang remek. Perwarnaan remek gitu. Iya. Oh, gitu. Kombinasi ya keluarga Fas. Kalau Anda menyaksikan ini nanti Anda bisa kulas kembali di YouTube channelnya Fas FM ya, keluarga Fas ya. Karena ini bagus-bagus sekali secara visualnya. Dan ini motif remek ini remekan. Unik ya? Iya. Kayak itu, Bu, apa yang di bundel itu apa namanya, jumput ya? Jumputan. Hampir ya, jumputan gitu ya. Oke, seperti itu. Ini yang kopi. Kemudian apa lagi, Bu? Itu mungkin daun yang coklat itu dari sutra, itu kainnya sutra. Itu motif itu motif daun bodi. Oh, daun bodi. Ya. Daun bodi yang ada di relief. Mungkin ceritanya ketika Siddhartha Gautama mendapatkan pencerahan waktu itu di bawah daun bodi, dan daunnya berbentuk love, itu melambangkan kasih sayang. Oh, gitu. Jadi harapannya yang memakai juga memiliki kasih sayang. Kasih sayang ya, oke, begitu. Apalagi kalau yang ini, Bu? Yang itu mungkin motif awan. Awan, motif awan. Sementara yang hitam ini? Ini, Bu. Ada seperti daun-daun. Itu soreng, itu motif soreng. Oh, motif itu soreng. Tarian khas Kabupaten Magelang, tari soreng. Gitu. Ya. Jadi Ibu itu bisa memberikan satu warna atau juga ikut berkiprah mempromosikan karya-karya yang apa aja di Magelang. Ya. Soreng dikaryakan dengan batiknya seperti ini. Ya, Borobudur dipromosikan dengan seperti ini. Ya, harapan kita juga bisa mengedukasi masyarakat. Jadi bisa kita tuangkan ke dalam batik. Jadi mereka tidak hanya memakai batik, tapi dia juga punya edukasi. Wah, luar biasa sekali. Jadi seseorang yang akan memakai batik slacker dari Ibu Sri Kartini ini, keluarga Fas, tidak hanya memakai sebuah kain dengan ornamen dan tulisan-tulisan batik aja, tapi justru seseorang yang memakai ini nanti akan menceritakan dan mempromosikan ya, Bu ya. Benar. Dari mana ini Magelang? Oh, ini apa? Soreng. Oh, apa itu soreng? Wah, nanti langsung berlanjut ya, Bu ya. Soreng adalah, mantep banget ini. Saya sangat menarik banget, Bu. Ada sebuah cerita-cerita. Batik bukan hanya sebuah coretan-coretan saja, tapi ini punya story. Ya, storytelling. Storytellingnya luar biasa melalui lukisan dan tulisan-tulisan batik Ibu ini, Bu. Dan Ibu mengasah dan mengambil inspirasi itu dari mana, Bu? Kan tidak mungkin itu saja. Ya itu dari dekoratif Candi Borobudur itu sangat banyak sekali. Apapun di situ lengkap. Baik itu flora faunanya, dari kelautannya, pokoknya kalau yang namanya Borobudur itu semua ada. Tinggal kita menuangkannya ke dalam bentuk batik, kain. Baik. Dari 2010 sampai dengan tahun ini, Bu, sudah ada berapa jenis karya yang Ibu tuliskan dalam batik gitu? Mungkin sudah berapa ya? Ribuan ya, Bu ya? Iya, mungkin. Dan itu pun belum habis ya, Bu ya? Kalau kita kulas terus dari Borobudur, kita belum habis-habis gitu. Tidak habis-habisnya kalau ya. Borobudur digali terus. Betul, Ibu. Wow, luar biasa sekali. Nah, kalau saya menuju ke bagaimanakah market yang Ibu tuju? Kan kita tahu batik itu tidak segmentasi menengah ke bawah ya, Bu ya? Segmentasinya pasti menengah ke atas gitu. Apakah Ibu seperti itu atau seperti apa? Kita juga sering melihat perkembangan di luar. Jadi mungkin anak muda seperti apa, kita akan mengikutinya. Tapi untuk saat ini mungkin yang kami harapkan, mungkin yang untuk kedepannya lebih menjanjikan, yaitu seragam dinas
atau seragam instansi pemerintahan ataupun swasta yang ada di Kabupaten Magelang. Karena untuk saat ini seragam untuk Kabupaten Magelang itu belum ditentukan atau belum memakai batik lokal. Tidak seperti yang di kabupaten-kabupaten lainnya. Oh gitu Ibu. Itulah harapan kami, semoga nantinya mungkin pemimpin yang akan datang punya kebijakan untuk memperdayakan pembatik-pembatik yang ada di Kabupaten Magelang untuk bisa memakai batik lokal. Begitu. Itu harapan kami, semoga. Amin. Tenang Bu, besok kalau saya sudah jadi bupati ya, saya suruh semua stakeholders untuk pakai seragam batik. Amin. Iya. Tenang Mas Uzi. Tanggal berapa Mas? Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baik, Mas Uzi, terima kasih sekali nih Bu Sri Kartini, ini sangat menginspirasi. Iya. Aduh, saya sampai loh kok bisa gitu ya kan? Tercengang gitu. Padahal kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah mengangkat juga EcoPrint. Kalau yang kemarin sangat luar biasa juga sama. Makanya ketika kita itu sangat erat dengan budaya-budaya lokal, kemudian dengan hasil yang kita dapat dari karya orang-orang Magelang asli, itu sangat-sangat menjadi sebuah wow untuk kita. Apalagi karya Ibu Sri Kartini ini mewakili bagaimana kita storytelling lewat sebuah karya yang diaplikasikan melalui sebuah goresan-goresan cantik dengan canting, dengan mungkin batik capnya. Intinya itu kan bagaimana kita itu mempromosikan khususnya Kabupaten Magelang dengan karya. Apalagi saya pengennya ini Ibu nanti ketika Ibu itu menciptakan satu karya berupa batik apapun jenisnya, itu storytelling itu pun ketika nanti kita soundingkan dengan digital marketing luar biasa sekali. Dikasih deskripsi, ini batik kita misalnya, tadi kayak ada soreng, ini batik ini mewakili atau merepresentasikan kesenian yang ada di Kabupaten Magelang, dan satu kesenian itu juga sudah sangat digemari. Apalagi di Nusantara. Dan ini sebentar lagi info dari teman kita yang ada di daerah atasan ini akan keluar negeri untuk sebagai perwakilan bahwa budaya Magelang tidak bisa dianggap sebelah mata. Tapi jangan lupa Mas Ozi, besok kalau udah main di dunia digital, ada telling story-nya ya kan? Voice over-nya Dimas dong, ya kan? Waduh, jangan sampai kalah. Betul ya. Ya Bu, tenang saja Bu, kita support Bu ya. Dan Mas Ozi, betul sekali. Tadi yang disampaikan Mas Ozi bahwasanya ini akan menceritakan kekayaan yang ada di Magelang, kebudayaan dan juga yang lainnya. Apa yang nggak kita punya Magelang? Bener kan? Tadi malam sempat juga saya diindan dari Magelang ke Jogja untuk ngisi sebuah acara hanya karena kangen dengan suara khas empuknya Magelang. Gitu. Jadi gitu ya, kangen kita kejar-kejaran habis tapping pagi misalnya ada kegiatan, kita sengaja di drop untuk ke sana. Padahal Jogja kurang gimana? Betul. Sebetulnya kita ini hanya kurang polesan. Kebetulan nanti dari pihak-pihak pemangku daerah itu bagaimana Magelang yang kaya akan budaya, kaya akan dengan karya, kalah dengan Jogja. Kita punya yang namanya destinasi super prioritas. Kenapa kita nggak kembalikan DSP itu ke Magelang? Karena ini sudah di branding Jogja. Ini sekarang udah lama sih menjadi sebuah perdebatan yang sangat alot bahwa Borobudur itu bukan punyanya Jogja, tapi punyanya Magelang gitu. Begitu ya. Tapi kan saat ini masih banyak yang salah dan kaprah. Iya, kan? Makanya itu terkait dengan locationnya. Borobudur mana Jogja? Gitu Jogja. Kan? Aku mau ke Jogja, mau kemana? Ke Budur. Loh, salah gitu ya. Makanya itu kan kita juga setidaknya mudah-mudahan batik slacker ini bisa mewakili brandingan untuk batik slackernya nanti naik di marketing digitalnya, sekaligus mengembalikan bahwa ini adalah pesonanya Magelang yang dibawa kembali lagi ke tempatnya, jangan sampai nanti bergeser. Nah terkait dengan itu saya ke Bu Sri Kartini lagi. Bu, kalau tadi kan Borobudur sempat diakuisisi, ya bukan diakuisisi secara resmi ya Bu, tetapi banyak yang
doktrin bahwasanya Borobudur adalah Jogja gitu, bukannya Magelang. Nah, khawatirnya juga besok kalau kita ketemu dengan batik yang sama, ini didoktrin, oh ini batiknya Dimas, bukan batik Slacker loh gitu. Gimana Bu cara Ibu untuk bisa menguatkan hal itu? Ini batik Slacker bukan batik Dimas gitu. Tapi tetap ada bedanya. Ciri khasnya. Jadi gitu. Tidak bisa diakui. Jadi sesuatu karya itu tetap walaupun mirip tapi tidak bisa disamakan. Tuh. Kalau yang namanya gitu ya? Karya. Kalau karya Bu ya. Iya. Apalagi ini karya goresannya tetap beda. Nah, saya pernah belajar juga dengan kita sambung dengan pengrajin batik dari Jepang yang Jepang ada batik juga? Ada yang bersuamikan orang Indonesia. Kebetulan dia bilang gini, biarpun kita itu plek-ketiplek batiknya hasilnya sama, tapi goresan tangan, tremor tangan seseorang itu tidak sama. Tidak sama. Gitu. Jadi kalau Mas Dimas bilang ini kok sama, nanti kalau ketemu itu sebagai pengrajinnya, apalagi itu handmade, goresannya itu akan bisa dipahami itu karya gitu kami, itu bukan karya kami. Betul. Tapi saya maaf ya, saya belum termor ya. Anda mungkin termor gak apa-apa. Kenapa? Oke. Anda termor ya? Oh iya, panas selalu ya kan. Desa selalu panas ketika ada karya-karya hebat Magelang ini langsung kita kenalkan gitu. Saya juga pengen menjadi bagian dari karya-karya itu. Dan juga keluarga Fas tentunya ya. Kami akan kembali untuk keluarga Fas setelah jeda berikut ini, tetap di 90.1 Fas FM, Dialog UMKM Magelang. Anda masih mendengarkan Dialog UMKM Magelang Keluarga Fas bersama saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara sampai kelar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan saya mau panggil dulu nih anak muda Magelang, ini mana suaranya nih? Jangan sampai anak muda saat ini kok disuruh pakai batik aja bingung gitu ya. Dan bahkan jaim gitu. Enggak deh. Anak muda saat ini justru bangga dengan batik ya keluarga Fas ya. Dan batik ini karena representasi dari apa kebudayaan, kekayaan alam, bahkan kekayaan budaya yang ada di Magelang ini bisa kita cerminkan, termasuk ini karya dari batik Slacker. Ada tari soreng yang dituliskan, digoreskan dalam sebuah kain batik. Kemudian ada relief Candi Borobudur. Ada cerita-cerita yang mungkin bisa dikisahkan dalam sebuah batik. Nah, termasuk saya, siang ini juga memakai salah satu karya dari batik Slacker asri. Ini adalah batik apa Bu? Kalau yang saya pakai ini Bu? Kebetulan itu batik cap. Oh batik cap. Aduh aku mau yang tulis. Oke, ini batik cap ya Bu ya? Iya. Motif apa Bu? Mungkin kalau untuk seragam kan lebih terjangkau harganya. Oh iya. Gitu kalau orang pesan mungkin spesial, mungkin bisa batik tulis. Oh gitu ya. Oke, ini batik cap ya? Iya. Oke, motif apa Bu ini? Itu kebetulan motif beda ya Bu ya? Ya itu anggrek. Oh anggrek. Anggrek. Iya. Oh gitu ya. Anggrek. Waduh, anggrek nih ya. Sudah mulai mahal ini anggrek ya. Gitu Bu. Oke Bu, anak muda Bu saat ini kan bisa dikombinasikan seperti itu. Dan sekali lagi saya kembali ke yang dipakai Ibu ini adalah merupakan kombinasi dari batik yang ada Bu ya. Iya. Iya benar, itu. Batik tulis. Ini jadi outfit yang kece banget. Eksklusif ya Mas Ozi? Iya. Setuju ya? Setuju lah. Eksklusif banget ini. Iya. Jadi ketika kita di dunia entertainment, kita butuh yang namanya outfit yang selalu akan membukakan mata. Iya. Dan di situ akan tertuju, oh ini keren banget dari mana? Iya. Nah, di situ akan kita arahkan juga ke beberapa pengrajin-pengrajin kita. Iya. Gitu. Harus seperti itu. Karena apa Mas Dimas? Tadi sempat Anda masuk langsung say hi kepada para muda-mudi yang katanya kalau pakai batik itu jadul ya. Sekarang enggak ya. Enggak dong. Kreasi batik itu Bangga sekarang dong. bisa. Yang Mas Dimas pakai hari ini kan itu adalah baju kimono yang modif menjadi pakaian dari batik ya. Oh gitu. Keren. Maksudnya itu. kain batik yang dimodif sebagai kimono gitu. Iya. Atau outfit. Dibalik aja biar ganti kimono karena Oke. ya. Jadi intinya sekarang itu namanya anak muda-mudi ketika sudah mencinta batik, keren sekali mereka mempadu padankan bagaimana sebuah batik yang dulunya kaku hanya untuk orang-orang zaman bahula katanya karena modelnya hanya itu aja ya. Sekarang sudah karena sentuhan tadi muda-mudi tampil dengan trendy sekali. Begitu. Jadi keren sekali, apalagi tadi Mas Dimas juga sempat pamer ke saya kan bahwa habis ngacara di suatu mall di Magelang bahwa itu sebuah karya di mana Magelang itu
endemiknya batik juga Mas Dimas. Jadi intinya gitu. Ada slacker asli, ada ekoprint, ada juga nanti batik jumputan, batik apa itu Bu yang ditali karet atau apa itu namanya batik apa? Sibori itu sekarang juga sudah mulai bisa meledak. Salah satunya adalah karena peran-peran dari anak muda-mudi. Kita harus bangga pada mereka walaupun mereka awalnya itu insecure memakai batik, tapi sekarang setelah adanya modifikasi model, kemudian modifikasi warna dan juga coraknya yang ditempel di kain tersebut, jadi mereka wah ini kok eye-catching banget. Apalagi kalau anak muda-mudi kan sukanya bagaimana mereka itu tampil fashionable gitu. Gitu ya. Mas Ozi, saya sepakat sekali dan ini mungkin menjadi satu highlight ya kita soroti bahwasanya ketika mereka melihat kain batik itu ya mesti ya begitu-begitu saja. Iya, begitu. Maka ya batiknya nggak mutu gitu-gitu aja. Tapi ketika melihat yang dicoba dikombinasikan dengan model yang Ibu bawakan, kemudian yang ada di belakang Ibu itu. Belakang itu cantik gitu. Kita kombinasikan dengan wastra lurik. Waduh, wastra lurik ya, keren banget itu. Nah, kuncinya adalah gimana untuk bisa membuat model yang menarik bagi kaum muda. Iya. Nah, tapi kalau terbuat dengan kain seperti ini, mereka nggak akan pernah tertarik. Iya, nggak akan pernah tertarik. Sekali lagi itu yang namanya mode itu harus terus dipelajari. Bagaimanapun pelaku atau pengrajin batik itu usianya berapa, mereka harus tahu bagaimana mode yang sekarang lagi ini tuh apa. Seperti ini, contohnya itu cantik apalagi Nyuwun Sewu Magelang itu juga punya beberapa Nyuwun Sewu. Personal ada Nyuwun Sewu beberapa personal yang sudah meng-up ketika menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang pendakwah. Itu kan setidaknya kayak pengrajin itu adalah salah satu bagaimana caranya mereka bisa menembak mereka untuk menjadi role model kita agar bisa mengenakan batik. Itu salah satu terobosan. Apalagi Nyuwun Sewu Ibu sekarang kan lagi musimnya ini sholawatan. Mereka kan bisa penggemar mereka itu banyak. Sholawatan yang mana? Ya banyak. Banyak ya. Gak usah menunjuk yang lain. Maksudnya mana gitu saya mau datang gitu loh. Terus kita ada juga artis juga yang lagi naik daun kan Magelang. Walaupun di Magelang nggak pernah perform, tapi di luar kan mereka bisa menjadi brand ambassador kita untuk mempublish ini loh batik Magelang, ada batik sore. Tidak kalah dengan batik yang lainnya. Nah, Bu, kalau terkait dengan itu, Bu, bagaimana Ibu tidak hanya membuat batik sebuah kain, tetapi model juga yang harus ditampilkan? Iya, kita juga punya tim desainer. Gitu. Jadi kita juga mengajak anak muda yang di bidang desainer. Jadi kita selalu mengikuti tren saat kini. Bu, kalau nanti saya salah tolong dibenarkan. Batik itu ketika dipakai seseorang itu akan memancarkan karisma yang beda, Bu. Betul nggak sih, Bu? Betul. Karena sesuatu batik itu memiliki makna. Jadi ketika seseorang memakai batik, sepertinya auranya keluar. Gitu. Kayak ada ruhnya gitu. Kan memang ada ruhnya yang hidup. Karena batiknya. Gitu karena memiliki filosofi yang sangat dalam. Saya itu di rumah saking sukanya batik, setiap pagi atau setiap hari di rumah pakai batik, Mas. Gitu ya. Karena saking pertama suka, tapi juga saking karena nggak pernah dipakainya. Saking banyaknya gitu kan. Ngapain juga nggak dipakai gitu. Mungkin bedanya dengan kain lainnya, kalau batik itu semakin lama semakin disimpan itu semakin memancarkan auranya. Disimpan itu semakin muncul. Tapi kalau kain yang lain kalau disimpan kan semakin buram mungkin. Tapi kalau batik semakin lama itu mereka semakin bagus. Semakin otentik ya, Bu ya. Ada yang koleksi sampai ratusan tahun. Gitu. Iya. Wow. Karena
memang batik sesuatu sekali. Jadi semakin lama itu semakin memancarkan. Pantas saja harga batik bisa tak ternilai Bu ya. Iya, karena seni itu. Jadi kain mungkin sama, tapi seni itu tidak bisa dinilai dengan uang. Waduh, kain itu sama, tapi seni tidak bisa dinilai dengan uang. Aduh, quote-nya bagus banget Ibu ini ya. Ya Bu, kalau kain itu sama ya Bu ya dipakai? Iya, sama kan, dari mungkin tapi dari pabrik kan juga kain. Tapi kalau batik mungkin ya itu tetap beda. Oke. Bu, saya juga penasaran nih, batik Slacker ini kan sudah terkenal gitu ya, kondang banget gitu. Bahkan dengan karya-karya yang keren-keren kayak gini, tentu sudah dilirik dong oleh siapa saja Bu? Kebetulan yang sudah pakai Ibu Gubernur Kalimantan Timur sudah memakai. Terus Ibu Gubernur Pak Ganjar sudah juga membeli batik kita. Dan kebetulan juga kemarin sudah dibawa ke Australia, ke Jepang. Ke Jepang juga ya? Iya. Berarti menteri-menteri ada juga nggak Bu yang udah pakai? Kalau menteri seperti Pak Sandiaga Uno? Belum, saya kebetulan belum pernah ketemu ya? Pejabat-pejabat mungkin ya? Iya, pejabat lainnya sudah pakai. Tapi kalau duta dari kenegaraan malah sudah pakai ya? Iya, justru kemarin dari Suriname sudah beli di batik kita waktu kita pameran di Jakarta. Iya, Bu, kalau ada pameran yang dilakukan 1 bulan sekali, kira-kira Ibu gimana Bu? Senang nggak Bu? Mungkin senang sekali karena mungkin pameran itu bukan kita bagaimana menjual, tapi bagaimana kita mempromosikan batik itu sendiri. Betul. Mungkin saat kita bertemu mereka tidak membeli, tapi yang setelah itu mereka mungkin pegang kartu nama, baru mereka begitu beli. Artinya ketika ada pameran ini juga membantu ya Bu ya? Benar. Tapi kalau market Ibu saat ini bagaimana teknik marketing yang dilakukan Bu? Selain ada di workshop Ibu, di mana saja Bu? Kebetulan Instagramnya apa Bu? Ada Batik Slacker. Batik Slacker Asri. Iya. Nah, keluarga Fas jangan lupa Anda buka Instagramnya, follow Batik Slacker Asri. Dan klik di situ Ibu ya. Boleh tanya jawab di sana ya. Siap. Harga berapa? Bahkan boleh langsung aku pesan batik yang ini tapi dimodelkan ini bisa gitu. Bisa. Bisa. Kita siap menerima apapun modelnya. Nah, kebetulan kalau yang jauh itu biasanya cuman kirim ukuran sama foto. Kita minta dibuatin batiknya seperti ini dan minta baju ukurannya seperti ini dan sama modelnya seperti ini. Nanti ketika kita kirim sudah jadi. Waduh, Mas Ozi, ini berkemajuan banget ya. Jadi mohon maaf Ibu izin. Pembatik aja tidak hanya membatik ya dengan menjual kainnya ke sana ke sini, tapi juga bertransformasi menjadi seorang role model. Dan juga ada tadi Bu ya desainernya Bu ya. Ada desainernya, ada tailornya ya, penjahitnya dan juga langsung jadi Bu ya. Iya. Mimpi terbesar saya nggak muluk-muluk sih Mas Dimas. Kita di Magelang itu punya kampus negeri, universitas gambar langit ya. Setidaknya mahasiswanya kan sekarang sudah banyak sekali. Nah, saya punya impian ketika beliau kemarin saya ajak kurasi di Universitas Tidar. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu Pak Rektornya atau bagian kemahasiswaannya, LPM-nya. Nanti kita branding kan kita virtualkan. Jadi kita jangan sampai kalah dengan Ivan Gunawan kan. Beliau juga sebagai desainer kondang. Kita punya batik keren. Ibu. Kemarin saya juga bangga ketemu sama pengrajin Eco Print. Dipakai Pak Sandiaga Uno. Kebetulan kita hanya nggak bersuasi, hanya tahu itu karya siapa, keren banget, on the box. Makanya saya pengen mudah-mudahan dengan kedekatan kita dengan Untidar itu salah satunya bisa menjembatani mahasiswanya yang cantik, yang ganteng itu nanti bisa menjadi role model virtual. Mungkin di setiap KBM mereka itu disisipkan bagaimana supaya mengangkat hasanah budaya yang ada di kabupaten maupun di kota Magelang itu kan bisa Mas. Apalagi kan sekarang dengan adanya itu kan kita kan
Langsung cepet banget ya. Banget, apalagi ketika yang make sudah good looking, kemudian good looking ngeliatin saya sih, saya jadi gimana gitu ya. Jadi kemudian hasil dari batik yang dibikin itu sangat menawan. Udah deh, siapapun akan kepencut. Tadi Ibu bilang bahwa yang memakai batik itu akan menghasilkan aura tersendiri. Bahkan mungkin ketika batik itu disimpan lama, itu akan menyebabkan adanya suatu aura magisnya juga ada. Magisnya. Iya. Jadi kita bukan karena percaya itu dan lemahnya di Magelang itu kenapa selain kita punya DSP, kenapa kita tidak punya museum batik? Oh gitu. Padahal kita juga punya identitas beberapa. Betul. Dari kesenian, dari makanan, kemudian dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita tidak berusaha? Nah, mudah-mudahan pesan kita ini selaku pengrajin baik batik maupun apapun yang ada di Magelang, mudah-mudahan dengan adanya masa transisi pergeseran nanti pejabat daerah maupun nanti dari pihak yang atas sana itu paling tidak di awal dari pejabat daerah, monggo lah, tadi Ibu Kartini sudah bilang bahwa di Magelang itu ada 13.000 pegawai ya kurang lebih negeri maupun swasta. Iya, negeri atau swasta. Ketika nanti impian mereka tuh nggak tinggi, kita dijembatani bagaimana sebuah karya itu dijadikan baju identitas atau seragam identitas, baik untuk anak sekolah maupun untuk pegawainya. Kaya orang Magelang itu. Iya, oke. Kaya budaya juga ya maksudnya ya. Oke, Mr. Sugi mungkin bisa Pak Sugiono ya bisa mendengarkan ya untuk rektor kita yang di Untidar ya. Semoga Sugiarto. Sugiarto bisa mendengarkan. Mungkin kebetulan juga saat ini batik kita dibawa ke Bali sama anak-anak mahasiswa. Mereka lagi dibawa dikembalikan lagi enggak? Artinya dipamerkan. Semoga laku. Gimana Bu? Iya, ini belum pulang ini. Masih dibawa. Dalam rangka? Dalam rangka katanya acara seperti lomba gitu. Jadi gitu. mahasiswa seluruh Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan. Kemarin ngomong-ngomong membawa ciri khas apa Bu yang dibawa ke Bali? Apakah soreng? Iya, salah satunya soreng. Mudah-mudahan. Jadi kita memang membawa dari khas kita dari Kabupaten Magelang. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Mas Dimas. Ini tapi soreng yang dibawa itu sorengnya yang tarian kecil, motifnya kecil. Iya, Bu. Ini terlalu gede saya juga. Iya, kecil. Oh, yang kecil aja. Iya, kecil. Jadi tariannya kecil. Oh gitu, yang kecil ya. Alhamdulillah ini masih belum pulang. Kebetulan sama lurah dari Gandusari juga. Oh gitu, Masya Allah ya. Mas Ozi, ini kan banyak sekali nih kalau orang yang sudah purna tugas. Ya, ini banyak meninggalkan sebuah kenang-kenangan. Kalau dulu ada satu gagasan yang setiap seseorang yang sudah purna tolong untuk membeli bibit meninggalkannya gitu ya, untuk kelangsungan lingkungan hidup. Nah, termasuk juga harus membeli batik dong. Iya dong, harus. Karena melestarikan budaya. Melestarikan budaya gitu, Bu. Saya sempat mendapat beberapa bahan batik itu banyak banget ketika ada yang purna tugas sebagai kenang-kenangan. Itu sangat cocok banget. Tadi yang disampaikan Bu, semakin lama disimpan semakin wow gitu. Tapi ya saya harus pelan-pelan Bu ya. Kalau udah yang satu udah nggak nyaman baru saya pakai lagi, ganti model lagi gitu. Ya karena ini one take gitu ya. Artinya tahan lama banget gitu ya kan. Gitu. Bu, kalau pemasaran secara virtual apakah juga sudah dilakukan Bu? Untuk saat ini di marketplace gitu. Belum begitu. Baru mulai kemarin baru ikut pelatihan dari rumah BUMN. Iya. Gitu. Saya soalnya kemarin heran juga. Kain kafan aja di marketplace secara virtual jualan. Iya. Ya, jadi online shopnya gitu kan. Ya, di Shopee. Iya Bu, sama di gitu. TikTok, itu secara live itu baru juga. Baru dimulai Bu ya. Iya. Saya heran juga. Kain kafan loh Mas ya. Dia mengatakan gini, kain kafan ini bagus, banyak adem. Siapa juga yang mau ngademin ya? Siapa juga yang mau? Siapa nyoba ya? Gak mau kan kita ditawarin, yuk kita coba dulu ya. Gak mungkin lah. Dia mengatakan selama ini bahannya tidak ada yang pernah komplain. Siapa juga yang mau komplain? Gak ya kan? Ada kali. Nah itu ketika kita ini aja Mas Dimas, kita tarik benang lurusnya begini. Itu aja kain kafan. Apalagi kita punya karya seperti ini. Tinggal bagaimana sekali lagi kayak Mas Dimas punya suara yang empuk enak. Terima kasih Mas Ozi. Mas Ozi juga sama. Iya, sama.
kemudian kita punya mahasiswa-mahasiswa, bagaimana kita saling mengkolaborasikan diri antara pengrajin, antara kita yang punya kemampuan public speaking bagus, kemudian ada yang jadi model, itu kita fasilitasi meledak nanti. Bagus ya. Iya enggak Bu? Mudah-mudahan Ibu ini enggak cuman berhenti di sini aja ketika kita bersua hari ini sama Mas Dimas, sama nanti salam untuk Bolusi yang ada di Untidar, mudah-mudahan besok bisa menjembatani kita agar bisa dipublishing lebih besar lagi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Itu harapan kita ya. Terus kemudian pejabat daerah yang sebentar lagi akan mengalami pergeseran, mudah-mudahan juga bisa aware terhadap kita ya. Siapapun nanti yang jagung, entah itu Mas Dimas, entah itu Bu Kartini atau Mas siapapun, silahkan kita hanya berpesan, tolong kita tidak butuh untuk disuplai secara uang aja, tapi karya kita yang bisa berkarya itu tolong diberikan ruang dan waktu untuk berekspresi. Tidak Bu. Iya. Gitu. Kembali ke Bu Kartini, besok 10 November 2024 merupakan Hari Pahlawan Bu. Selamat Hari Ibu Kartini juga. Mas jangan juga ya. Ya semoga nama yang diberikan kedua orang tua saya juga memang bisa terwujud. Amin. Cita-citanya memiliki anak bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya Bu, Ibu sebagai pahlawan kebudayaan kita melalui jalur batik ya. Ibu juga sebagai pahlawan mengangkat bagi ibu-ibu kanan kiri tetangga untuk membuka lapangan pekerjaan. Subhanallah, luar biasa. Semoga ini menjadi amal baik Ibu. Amin ya Allah. Amin, Masya Allah. Bu, kita kembali lagi ke batik karena saya terlalu merinding untuk membicarakan story batik ini. Paling tinggi Bu dalam setiap tahunnya grafik penjualan itu di mana Bu? Di bulan-bulan apa? Kalau untuk batik itu standar ya. Oh gitu. Enggak bulan ini, enggak bulan ini. Oh gitu. Saya kira kalau bulan mau lebaran banyak itu Ibu. Enggak, justru biasanya kalau lebaran itu mereka justru enggak terlalu banyak membutuhkan kain batik, tapi biasanya yang itu sebelum ini mau acara hajatan. Nah itu gitu untuk seragam keluarga. Oh itu, ya. Oke, berarti Ibu bisa dipesan secara custom gitu ya Bu ya? Ya. Saya pesan batik Bu, tapi yang belum pernah ada, bisa Ibu ya? Bisa. Wow. Kita siap melayani. Luar biasa. Kalau katalog dari Ibu ada berapa katalog Bu yang mungkin bisa ditawarkan? Banyak ya. Pokoknya karya nggak terhitung. Kalau langsung pakem kayak misalnya gini Mas Dimas, kalau Anda misalnya saya bikin ABC, kalau batik nggak bisa, karena batik itu berdasarkan dengan ketika dia lagi moodnya bagus, ya gambar itu jadi karya. Nggak bisa dipatenkan. Kemudian ketika kayak tadi jenengan tanya bahwa bilang, Mas ini kita mau pesen batik seperti ini khas kita, ya nggak apa-apa, itu corak Anda. Jadi kita nggak boleh itu mengakui bahwa itu punya saya. Kayak kemarin nih Ekoprint juga bilang ketika kita main seperti itu hasilnya itu kadang deg-degan, di luar ekspektasi. Oh gitu. Gitu Bu, batik itu betul, walaupun kayaknya jelek hasilnya, ketika itu hasil karya tetap kadang punya nilai estetika tersendiri. Gimana Bu? Kadang ketika kita merasa gagal membuatnya, tapi justru sebaliknya orang lain justru menilai itu unik katanya. Oh gitu. Iya, karena saya punya pengalaman waktu itu dikasih kesempatan pameran di Akmil. Oke. Nah kebetulan batik itu sampai sempat ini nggak usah dibawa aja, kok jelek banget. Oh, gitu. Sama bapak, kok dibawa? Coba dibawa aja. Ternyata batik yang saya anggap itu terjelek jadi rebutan ibu-ibu jenderal. Waduh, itu pengalaman saya itu. Jadi tidak bisa ini baik, ini enggak. Jadi tergantung orang melihat dari sisi mananya. Luar biasa. Benar-benar nilai seni yang luar biasa Bu ya. Iya benar. Oke, Bu, kalau di rumah atau keluarga, siapa sih support system Ibu sehingga Ibu bisa tetap fight di tengah gempuran, maaf ya, sekarang kan banyak import pakaian dan juga yang lainnya. Alhamdulillah, mulai dari awal pelatihan berproses, walaupun mungkin
sempat jatuh bangun, alhamdulillah Bapak selalu memberi semangat untuk saya. Jadi Bapak selalu mendampingi, menyemangati. Alhamdulillah sampai saat ini saya tetap bertahan karena beliau. Oh gitu. Berarti soulmate-nya. Oh iya. Kamera tolong di zoom Bapak ya. Yang mana? Oh bukan yang ini. Oke. Terima kasih Bapak sudah selalu menjaga Ibu, mendampingi Ibu, dan juga memberikan support yang sangat luar biasa lahir dan batin ya. Satu yang harus digarisbawahi, beliau itu asetnya Kabupaten Magelang. Jangan salah, dengan beliau bahwa karyanya dibawa kemana-mana secara tidak langsung, Magelang terbranding secara otomatis. Subhanallah, luar biasa. Baik, Mas Ozi, Bu Sri Kartini, kita kalau mau ngobrolin batik mah nggak ada habisnya, ya kan? Betul. Karena kita mau giring semua keluarga Fas untuk langsung miliki, mendapatkan ya batik-batik yang ada di Ibu Sri Kartini atau batik Slacker Asri ini. Dia silakan dibikin sesuai dengan keinginan, model dan seperti apa yang Anda harapkan. Karena ini benar-benar keren banget di batik Slacker ini keluarga Fas. Mau dibikin outfit ya, mau dibikin pakaian sehari-hari, seragam kedinasan ya, keluarga, sekolah, instansi, ini oke aja itu keluarga Fas. Tapi lebih lanjut Anda bisa menghubungi langsung Bu Sri Kartini yang ada di mana Bu alamatnya? Kebetulan alamat kita di Dusun Campur Sari A, RT 1, RT 2, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Magelang, Jawa Tengah. Begitu, baik. Kita sudah memasuki di waktu terakhir. Mas Ozi, silakan untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Mas Dimas. Saya hanya berpikir seperti ini. Setiap hari kita itu diciptakan dalam waktu yang sama, 24 jam kita menghirup udara. Tapi bagaimana ada manusia yang merasa di depan, merasa di belakang, merasa di tengah, itu semua hanya tergantung mindset. Apapun yang akan mendobrak segala sesuatunya adalah bagaimana kita konsisten dengan karya. Terima kasih hari ini kita sudah dipertemukan sama Ibu Kartini yang telah banyak menginspirasi untuk saya pribadi, kemudian keluarga Fas semuanya. Pokoknya tetap semangat bagaimanapun kondisinya, cuaca seperti apa, kita harus tetap strong dan tetap struggle untuk menggapai impian kita semua. Ibu, closing statement terakhir Bu dari Ibu Kartini, silakan. Harapan kami, batik kami mungkin bisa dikenal bukan hanya di dalam negeri, tapi harapannya juga sampai ke luar negeri. Dan semoga para pecinta batik selalu mengangkat budaya yang ada di Indonesia, yaitu sebagai wastra Nusantara. Iya, begitu Ibu. Baik, terima kasih keluarga Fas. Demikian tadi dialog kita bersama Warisan Nusantara Batik Slacker Asri bersama Ibu Sri Kartini dan juga Mas Ozi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Dimas Putra mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Jangan hanya pernah gagal lalu menyerah. Lanjutkan yang sudah dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.